Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lebih baik atau bagusnya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Siapa, Pak? Oke, Sipa. Oke teman-teman, ada baiknya sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Ayo kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Bapak akan absen dulu ya. Yang pertama, Fadila Nurlaili, Nurul Sifa Fauzia, Hadir, Pak. Korina Fadina, Hadir, Pak. Sinta Oktavia kita. Hadir, Pak. Jadi alhamdulillah masuk semua ya. Ya, Pak. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib ya yang berjudul Tanah Airku. Pada hafal semuanya? Hafal, Pak. Oke. Bagaimana kita semua berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Tanah Airku? 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur ramai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Oke, silakan duduk anak-anak. Di sini Bapak akan menjelaskan materi yang sama dengan minggu lalu. Masih tentang kita akan masih mempelajari tentang makhluk hidup. Di sini Bapak yang bertanya, siapa yang pernah ke kebun binatang? Saya, Pak. Semuanya udah ya. Oke, coba sebutkan hewan-hewan yang ada di kebun binatang yang pernah kalian lihat. Monyet, Pak. Ada monyet, ada burung, ada gajah, Jerapah, ada ada jerapah, buaya, Pak. ada buaya, ada singa, ada ikan. Jadi banyak nih ya. Maksudnya yang kalian lihat itu banyak. Nah, semua yang kalian sebutkan tadi itu adalah makhluk hidup namanya kan. Kita manusia juga makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup, semuanya makhluk hidup. Nah,
Makhluk hidup pasti ada ciri-cirinya. Kalau bangku ini atau pulpen yang kalian pegang kan bukan makhluk hidup kan? Karena nanti Bapak akan menjabarkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi kalian bisa membedakan mana yang makhluk hidup, mana yang tidak, mana yang bukan. Oke. Selanjutnya kalian siapkan pulpen dan buku kalian untuk mencatat materi hari ini. Sudah, Pak. Oke, kita akan bernyanyi lagi. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Oke, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Coba di sini ya. Setelah kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding, ada nggak menurut kalian ciri-ciri makhluk hidup yang dijelaskan dari lagu tersebut? Ada yang bisa? Bergerak, Pak. Bergerak, pintar. Tadi apa Pak Dila? Makan, Pak. Betul, karena setiap makhluk hidup pasti dia bergerak, pasti dia makan. Ya. Nah, yang pertama ini, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah yang Holden sebutkan. Apa yang pertama? Bergerak. Iya betul, semuanya bergerak. Dari tumbuhan, hewan, manusia bergerak. Cuman cara bergerak mereka dengan cara-cara berbeda-beda. Coba Bapak ingin bertanya, kalau manusia bergerak menggunakan apa? Kaki. Pintar. Kalau apa ya? Kalau ular bergeraknya menggunakan apa? Perut. Badannya, perutnya betul semua. Kalau ikan bergeraknya dengan Ekor. betul. Nah, jadi setiap makhluk hidup pasti bergerak. Tumbuhan pun bergerak. Ya, misalnya Bapak akan mengambil contoh namanya tanaman bunga matahari. Ya, nah bunga matahari itu kalau di mana letak matahari itu berada, bunga matahari akan mengikutinya terus. Jadi sebenarnya tanaman itu enggak diem aja, dia juga bergerak mengikuti arah matahari, dia juga bergerak mengikuti arah angin, kayak gitu ya. Selanjutnya yang kedua, coba baca sih Pak. Bernafas. Ya betul. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Manusia, hewan, tumbuhan pun juga bernafas. Ya. Jadi kalau misalnya kita manusia sudah tidak bernafas, berarti kita sudah meninggal ya, atau sudah tidak hidup lagi. Nah selanjutnya coba dibaca, Horin. Tumbuh. Ya, yang ketiga ini ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Jadi manusia itu manusia, hewan, tumbuhan semuanya itu tumbuh. Dari misalnya kita ambil contoh tumbuhan, tumbuhan yang dari awalnya bibit, lalu kemudian dikasih pupuk, disiram, diletakkan di udara yang baik, yang bagus, mereka akan tumbuh dari tangkai dan daun satu, kemudian bertangkai dua, lalu kemudian ditambah lagi berdaun sampai semuanya menjadi pohon atau berbunga. Manusia juga dari yang namanya bayi, lalu tumbuh menjadi batita, tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja sampai dewasa, kakek-kakek dan seterusnya. Hewan pun sama. Jadi semua yang makhluk hidup pasti mereka akan tumbuh. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Berarti semuanya paham sampai sini ya. Ya. Selanjutnya ada
Coba Fadilah baca nomor 4. Berkembang biak. Ya betul. Jadi makhluk hidup semuanya pasti berkembang biak. Ya. Contohnya misalnya manusia. Manusia kan ibu melahirkan anak. Berarti ibu berkembang biak. Lalu kucing. Siapa di sini yang punya kucing? Saya. Pasti kucingnya pasti kucingnya hamil dan melahirkan anak kucing yang lain, anak kucing lain dong. Iya Pak. Contoh lain misalnya ayam. Ayam melahirkan atau bertelur? Bertelur. Ya, betul. Jadi ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ada lagi misalnya apa lagi ya? Coba ada bisa kasih contoh Pak? Ayo. Sapi, Pak. Sapi ya betul. Sapi berkembang biaknya gimana? Melahirkan. Ya betul, pintar sekali Wal ini ya. Nah, selanjutnya Pak, saya mau bertanya. ya silakan. Anak kecil bisa berkembang biak nggak Pak? Anak kecil itu belum bisa berkembang biak karena ada namanya fase di mana tumbuh terlebih dahulu. Jadi manusia itu akan berkembang biak ketika dia sudah matang atau ketika dia sudah bisa berkembang biak. Kalau anak kecil, mereka masih belum bisa atau belum tumbuh untuk berkembang biak. Ya. Selanjutnya ada selanjutnya coba kita bacakan. Memerlukan makan dan minum. Ya, betul. Kita mau hidup, kita pasti memerlukan makan dan Minum. ya. Kayak misalnya, kalian sekarang lapar nggak? Lapar. Nah, kalau misalnya kita nggak makan, apa yang terjadi? Mati Pak. Bisa meninggal, bisa sakit, kita bisa jatuh sakit. Kalau kita kurang minum, kita bisa sakit. Karena manusia itu membutuhkan yang namanya makanan dan minuman. Begitupun hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Contohnya misalnya makanannya kucing tahu nggak apa? Ikan. Ya, kalau makanannya apa ya? Kalau makanannya sapi? Rumput. Iya betul. Semuanya pasti makan dan minum. Tumbuhan pun sama. Cuma tumbuhan berbeda caranya. Misalnya ada tanaman, kita nggak bisa ngasih makanan misalnya kasih ikan lalu tumbuhannya makan, nggak bisa itu. Atau nggak kita kasih rumput, tumbuhannya pasti nggak bisa makan. Nah, caranya lain, dengan cara diberi pupuk, diberi nutrisi, disiram dengan air, itu sudah memberikan makan dan minum terhadap tumbuhan. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan Nalin. Pupuk itu apa sih, Pak? Pupuk itu tuh makanannya si tumbuhan tersebut. Jadi misalnya nih, kan tanaman itu kan pasti ditanam di tanah. Nah, tanaman tersebut ditambahi dengan pupuk. Pupuk bisa terbuat dari kotoran sapi atau kotoran kambing, jadi dijadikan pupuk. Nah, itu bisa membuat tanaman lebih sehat. Jadi tumbuhnya bisa lebih bagus lagi. Bau kan, Pak? Bau, cuma nanti ada namanya Proses melakukan paling kata bapak Tuh. aku. betul sifat. Tahu. Iya, jadi ada prosesnya, nggak ya kotoran sapi diambil terus ditaruh di tanaman, nggak gitu. Ada prosesnya. Nanti Bapak menjelaskan di materi yang akan datang. Oke? Baik, Pak. Selanjutnya yang terakhir ada peka terhadap rangsangan. Ya. Jadi setiap
makhluk hidup pasti memiliki peka terhadap rangsangan. Contohnya nih, misalnya kita manusia nih, kita misalnya melihat matahari di siang hari nih ya, pasti kan kita langsung secara tidak sengaja kita langsung menunjukkan mata kita ya Mas Silo kan? Iya Pak. Ya, contoh lagi misalnya kucing, dia misalnya dia lagi jalan aja, tiba-tiba ada barang jatuh di dekat dia, pasti dia kaget, ya kan? Iya Kak. Pak Siva nakal. Jangan nakal, kita lagi belajar, nanti main-mainnya setelah ini ya. Contohin Pak. Pun sakit. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak Kak. Ada yang ditanyakan ya? Coba nih, Bapak hapus dulu ya. Bapak akan bertanya kepada kalian. Kalian sebutkan satu ciri makhluk hidup yang kalian sebutkan contohnya, oke? Jadi misalnya ini nggak boleh dipakai lagi ya. Misalnya Bapak yang menyebutkan makhluk hidup itu bergerak, contohnya manusia berjalan, ikan berenang, burung bergerak menggunakan sayapnya. Nah, baik, Bapak ingin menanyakan kepada Horin. Ayo Horin, Ya Pak. sebutkan satu ciri makhluk hidup dan contohnya. Ikan bernafas dengan lincah Pak. Ya, betul. Selanjutnya Fadila. Kucing berjalan dengan kaki Pak. Ya, betul. Berarti kalau kucing berjalan dengan kaki masuk ke ciri makhluk hidup? Iya Pak. Bergerak. Selanjutnya Siva Sinta. Pak. Ya Pak. Coba sebutkan satu ciri makhluk hidup dan contohnya. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Ya, betul. Nah, yang terakhir Siva. Okat terhadap rangsangan Pak. Contohnya? Contohnya Jangan bercanda dong. Kan kita lagi belajar kita ini. Contohnya Ayo, contohnya apa? Contohnya ini Pak, kucing lalu Pak. Ya, Dia kalau disentuh jadi ngerucu. iya betul. Tepuk tangan untuk Siva. Berarti semuanya di sini sudah paham ya? Sudah Pak. Atau ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Oh, oke. Sebelum Bapak mengakhiri materi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Horin. Silakan Horin, pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum pulang ke rumah, langsung sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Terima kasih pada anak-anak karena sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan juga kalian menerimanya dengan baik juga. Sekian dari Bapak. Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa tulis di rumah terlebih dahulu. Ketika ketemu Bapak, kalian bisa tanyakan kepada Bapak. Baik Pak. Ya. Kalau Bapak ada kurangnya,